Di Jawa, mayoritas ruang kelas sudah bicara digital. Sementara di Sumba, guru-guru dan murid masih khawatir jika ruang kelas roboh dan bahkan menimpa mereka. Tapi keduanya punya satu keinginan yang sama. Bisa bebas mengelola sekolahnya sendiri sesuai kebutuhan murid mereka dan lingkungan sekitar. Saat di bangku sekolah, kami belajar betapa besar dan kayanya Indonesia. Bukan hanya terdiri dari 17.000 pulau, tapi juga lebih dari 500 kelompok etnis, dan di dalamnya ada 700 lebih bahasa daerah. Seiring berjalannya waktu, kami semakin yakin bahwa Indonesia terlalu besar dan beragam untuk diseragamkan. Dari satu pulau ke pulau lain, dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu anak ke anak yang lain. Semuanya berbeda. Karena itu, sistem pendidikan tak bisa datang dari satu arah saja. Semua punya kebutuhan yang berbeda, dan di saat yang bersamaan, sekolah juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Kami percaya, perbedaan kebutuhan dan kemampuan ini menuntut lahirnya pendekatan pembelajaran yang memahami konteks lokal, inklusif, dan memberi ruang bagi sekolah untuk memutuskan arah pendidikannya sendiri. Karena siapa lagi yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan seorang anak jika bukan dari komunitasnya sendiri? Itulah kenapa kami percaya pada otonomi sekolah. Otonomi sekolah adalah salah satu kunci menuju pendidikan berkualitas yang kontekstual dengan kebutuhan anak. OECD mendefinisikan otonomi sekolah sebagai kemampuan sekolah dalam membuat keputusan secara mandiri yang meliputi perencanaan kurikulum, anggaran, hingga pemberdayaan sumber daya manusia. Di Indonesia, otonomi sekolah sudah hadir dalam kertas kebijakan. Pendidikan kita menganut sistem desentralisasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini sudah memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan seperti sekolah umum dan madrasah dalam mengatur kegiatan pendidikannya. Dalam mewujudkannya, kepala sekolah diberikan kewenangan mulai dari pengambilan keputusan operasional sampai pengembangan mutu pendidikan. Kami sudah mempelajari banyak peraturan otonomi sekolah tentang kebebasan sekolah dalam mengambil keputusannya. Bahkan, sampai bertanya langsung ke banyak pemangku kepentingan. Tapi seperti banyak hal lain di negara ini, kami menemukan yang diputuskan oleh pusat belum tentu terjadi di daerah-daerah. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi ke dua daerah di Indonesia dengan latar belakang budaya, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berbeda. Kami pergi ke timur Nusa Tenggara dan timur Pulau Jawa. Perjalanan kami dimulai di Nusa Tenggara Timur. Di sini kami diperlihatkan akan bagaimana otonomi sekolah diimplementasikan, terlepas adanya tantangan, sarana, dan kemampuan untuk mewujudkannya. Nggak terlalu bebas-bebas sekali sih, karena kan kita mengikuti kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Bebas mengatur pembelajaran, bukan bebas atur maunya guru, tidak. Bebas mengatur sesuai dengan kurikulum yang ada. Kepala sekolah juga harus menjalankan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan. Bebas tidak ada pengekangan dari dinas ya. Tapi bebas yang dimaksudkan di sini itu bebas beraturan. Atau semua hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mau dilaksanakan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada atau aturan yang ada. Misalnya itu dana BOS.
sarana prasarananya juga tidak terlalu mendukung. Kalau kita kasih kebebasan kepada mereka, pasti itu tidak akan berjalan. Makanya kita masih sesuaikan bagaimana guru masih menggunakan medianya masih dari buku, berarti kembali ke guru lagi. Kalau kita bebaskan mereka memilih sendiri, akses lewat internet, sedangkan di sini tidak ada jadi. Ya. Dengan kami mau terima raport, kami kewalahan di printer dan juga di kertas. Karena kami harus antri untuk print raport. Lalu itu kami punya printer sampai 4. Tapi datang rusak, akhirnya tidak bisa. Malah biaya perbaikan ini hampir sama dengan yang beli baru. Setiap kali hujan selalu tergenang air seperti danau di depan. Saya buatkan rapat, lalu saya kemukakan ini dan mereka siap untuk potong 50.000 dari setiap anak. Jadi waktu itu saya dapat uang itu 4,5 juta, saya anggarkan 30 red. Itu pun tidak cukup. Dan kalau hujan masih tergenang air. Itu berbanding dengan jumlah. Mengajar di sini mulai 2006. Saya belum pindah di sini, dia sudah ada. Tapi sampai sekarang dia masih guru honor. Bebannya saya, kapan adik-adiknya saya ini jadi PNS? Kita buat por Di Jawa Timur, praktik kebebasan sudah terlihat lebih nyata. Teknologi digunakan dalam kelas, infrastruktur juga lebih mendukung, serta komunitas dilihat hadir dalam perencanaan kurikulum, juga praktik pembelajarannya. Sayangnya, hal tersebut belum rata. Dana masih menjadi kendala, kolaborasi yang lebih luas juga masih dibutuhkan. Wah, pinter buat Mas Aika, tepuk tangan. Tetapi kita sekolah itu memang diberi kebebasan sebebas-bebasnya, kemudian disesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar, bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh, bisa belajar dari lingkungannya, sehingga dia nanti bisa berkembang budi pekertinya. Kebijakan atau ide-ide yang kami terapkan itu tidak lepas dari komunikasi dengan guru. Jadi saat ide itu kami tawarkan, dan jika berkenan oleh Bapak Ibu guru kami, maka monggo langsung dieksekusi. Tapi saat tidak, Bu ini kalau pakai seperti ini kelasnya sempit, kita cari solusi yang lain. Yang perlu ditiru apa tidak? Berarti mencuri itu perbuatan tercela. Kita membuat kurikulum satuan pendidikan. Bagaimana kurikulum ini kita susun bersama berdasarkan dari suara murid, suara wali murid, suara guru. Nah, kemudian kita diskusikan, kita buat sebuah formula yang cocok untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa berkembang. Kami merancang program sekolah dari dasarnya dari data di rapot pendidikan. Tapi kita harus melihat aspek yang paling prioritas, yang paling perlu perhatian, paling urgent adalah kualitas pembelajaran. Secanggih apapun sarana prasarana, sebagus apapun kurikulum, tapi kalau gurunya tidak mengikuti kurikulum dan menggunakan sarana prasarana dengan baik, tentunya akan percuma. Salah satu kunci keberhasilan otonomi sekolah ada di tangan kepala sekolah. Sosok ini yang mewujudkan harapan orang tua dan mimpi anak-anak untuk menjadi kenyataan. Sayangnya, belum tentu semua kepala sekolah mampu mencapainya. Di sana anak-anak yang ingin ditanyakan tentang pemerintahan desa, silakan tanyakan. Pembelajarannya itu sekarang
Memang syarat utama menjadi seorang pemimpin itu atau kepala sekolah, di balik semua yang tersurat itu lebih banyak yang tersirat. Di sini banyak pembelajaran berharga, khususnya untuk diri saya sendiri ya Mbak. Satu pengalaman, karena bagaimanapun pengalaman itu sangat berpengaruh, tidak hanya teori loh. Kita jadi kepala sekolah itu ternyata banyak masalah, tantangan yang harus kita hadapi, yang perlu solusi, tidak hanya materi di bangku kuliah atau mungkin bangku CKS atau mungkin di guru penggerak. Kemampuan untuk berpikir sistem. Betul, kemampuan untuk berpikir sistem itu yang paling penting. Membangun keselarasan. Membangun keselarasan itu ya kita memang harus selaras dengan siapapun, dengan masyarakat, dengan guru, dengan murid. Jadi visi misi kita samakan. banyak yang harus dilakukan. Mungkin dalam melaksanakan ini akan banyak masalah gitu loh yang harus dihadapi dan kita harus mencari solusinya itu gitu. Latar pendidikan juga pengaruh sih, maksudnya perlu ya. Kadang kan ada pendidikan tidak menjamin, tapi pengetahuannya juga seharusnya lebih luas daripada guru, sehingga bisa membimbing guru. Ya reflektif. Mengapa reflektif? Dia akan memiliki daya saing. Nah, seorang kepala sekolah harus memiliki kriteria itu menurut saya. Biar dia memiliki daya saing terhadap dirinya sendiri, juga daya saing terhadap perkembangan zaman yang harus kita terus berpacu. Kemudian yang kedua, memiliki nilai kolaboratif kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga, kita memiliki daya lenting. Daya lenting itu inovatif. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tidak pernah putus asa. Mereka tetap bermimpi untuk memberikan ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Mereka berharap dukungan penuh dari komunitasnya, mulai dari orang tua, organisasi masyarakat lokal, pemuka agama, hingga pemerintah. Mereka butuh dukungan infrastruktur dan dana untuk merealisasikan kurikulum yang sesuai. Dan tentunya, kebijakan yang mendukung mimpi-mimpi pendidikannya. Dari Kupang hingga ke Malang, dari ruang kelas sederhana hingga sekolah-sekolah yang sudah mulai digital. Kami belajar bahwa otonomi sekolah bukan hanya soal janji regulasi. Otonomi juga menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendampingi sekolah-sekolah. Pada akhirnya, otonomi bukan hanya soal kepercayaan yang tertulis dalam kebijakan, tetapi tentang bagaimana kepercayaan itu dapat diterapkan di dalam kelas. Semoga otonomi sekolah benar-benar terwujud bukan hanya dari timur ke timur, tapi juga dari Sabang sampai Merauke, dari Nianggas sampai Pulau